Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Siap, Drak. Doa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Masih lancar kan Masih puasanya? sanggup, Bu. Oke, kita absen ya. Alda Sapitri. Umilia Afyuni. Hadir, Bu. Irma Sari Siregar. Hadir, Bu. Desi Ratnasari. Hadir, Bu. Mawar. Izin, Bu. Imelda Riani. Hadir, Bu. Novia Friskasari. Novia Friskasari. Hadir, Bu. Nur Latifah. Hadir, Bu. Putri Marga Rahayu. Hadir, Bu. Rinjani Retnawulan. Hadir, Bu. Sherly Helvina. Hadir, Bu. Engku Nur Faizah Rahma. Hadir, Bu. Ibu akan ngecek kelengkapan pakaian kalian ya. Dari Engku Nur Faizah Rahma. Lengkap. Sherly Helvina. Lengkap, Bu. Baju putih. Oke, bagus. Rinjani Retnawulan. Alda Sapitri. Oke, lengkap. Nur Latifah. Oke, lengkap. Umilia Afyuni. Lengkap, Bu. Oke, Novia Firkasari. Novia Firkasari. Lengkap, Bu. Ya, lemes dia, Bu. Bangun tidur ya. Imelda. Imelda Riani. Iya, Bu. Lengkap. Lengkap. Irma Sari. Kayaknya jaringan di tempat email bermasalah, Bu. Jilbabnya aja, Bu. Oh iya. Besok pakai baju putih ya. Slow mo, Bu. Iya, Bu. Siapa yang slow mo? Bu. Bu, Iya. Iya, email. saya cuma pakai jilbab putih, Bu. Lain hari besok pakai baju putih ya. Iya, Bu. Desi. Mic-nya hidupin lah. Maaf, Bu. Iya, lengkap, Bu. Oke. Siapa lagi yang belum disebut? Udah semua kayaknya. Putri, Bu. Putri. Oh, Rinjani juga belum kayaknya. Putri, lengkap nggak bajunya? Enggak, Bu. Cuma jilbabnya aja. Soalnya lupanya terikat, Bu. Malu kalau pakai yang khusus. Nggak nampak ke bawah, jadi pakai baju putih ya besok. Iya, Bu. Rinjani, lengkap. Udah loh, Bu. Tadi, Bu. Habis Sherly kalau nggak Faiza. Oke.
Kita mulai ya pembelajarannya. Nur Latifah sambil baring, Nur Latifah. Nur Latifah. Udah nampak PPT-nya? Ada, Bu. Belum? Belum, Bu. Bu, gelap, Bu. Nggak ada tampak apa-apa, Bu. Iya, Bu. Udah nampak? Loading, Bu. Udah, Bu. Udah nampak? Udah, Bu. Pernah, Bu. Bu ya. Tunggu. Belum Ibu jelasin. Kok si Umi udah Aku jawab? nggak dengar Ibu bilang apa-apa ya. Aku pun. Halo? Halo? Udah? Dengar? Udah, Bu. Bentar, Bu. Oke, Ibu mau tanya. Pernahkah kalian melihat Lihat dongkrak dongkrak mobil? mobil pada saat dipakai. Pernah, Bu. Bu. Nah, Nah, Bu. mengapa dongkrak tersebut dapat mengangkat mobil yang besar dan berat? Ada yang tahu? Karena dia bisa, Bu. Karena dia nggak tahu, Bu. Ibu kan bukan berarti yang kecil itu nggak kuat. Waduh. Kayak Umi, Bu. Sama Irma. Cik. Oke, mengapa dongkrak tersebut? Oke, Ibu jawab ya. Mengapa dongkrak tersebut dapat mengangkat mobil yang besar dan berat? Karena menggunakan prinsip hukum Pascal, di mana luas permukaan pertama ya. Platnya belum ganti ya, Bu. Apa? Platnya belum diganti, Bu. Apanya? Slide-nya, Bu. Belum. Karena menggunakan prinsip hukum Pascal, di mana permukaan luas piston pertama pada dongkrak sangat kecil, namun luas permukaan piston kedua yang menampung beban lebih besar. Akibatnya gaya yang bekerja pada piston kedua meningkat, sehingga dengan peningkatan gaya ini beban yang berat pada dongkrak hidrolik dapat diangkat. Nah, itu tadi kan salah satu contoh penerapan hukum Pascal pada kehidupan sehari-hari. Jadi, jika kalian ingin mempermudah beberapa kegiatan sehari-hari, seperti contohnya, yaitu tadi mencuci mobil. Kalian tahu kan tempat cucian mobil yang
diangkat mobilnya itu? Tahu, Bu. Maka kita dapat menerapkan prinsip hukum Pascal. Oke, Di luar. tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama pengertian hukum Pascal, yang kedua memahami rumus hukum Pascal, yang ketiga memahami contoh hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu hukum Pascal? Ada yang tahu? Hukum Pascal adalah sebuah hukum fisika fluida yang menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida statis berbentuk akan diteruskan ke semua rata dan sama kuat. Oke, ya, hukum Pascal adalah sebuah hukum fisika fluida yang menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida statis dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama rata dan sama kuatnya. Hukum Pascal sendiri ditemukan oleh seorang ahli fisika asal Prancis bernama Blaise Pascal. Hukum yang ia hasilkan ini diberi nama sesuai dengan namanya untuk memberi penghormatan pada dirinya. Hal ini memiliki arti bahwa tekanan yang ada pada sebuah bencana sama besar di setiap tempat di bencana tersebut. Hal ini yang menjadi acuan dan prinsip hukum Pascal. Kemudian hukum Pascal dirumuskan dengan baik oleh Blaise Pascal sehingga peninggalannya ini dapat diaplikasikan hingga saat ini. Berikut adalah rumus dari hukum Pascal. Yang pertama, bunyi hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal ini yaitu tekanan yang diberikan kepada fluida diam dalam ruang tertutup akan diteruskan dengan besar yang sama ke seluruh fluida. Kemudian rumus hukum Pascal, rumusnya nampak nggak ini? Oh, cepat. Oke, ini dia bunyi hukum Pascal. Ibu Faiza minta admit kan, Bu? Oke, tunggu ya. Sudah? Udah, Bu. Oke, lanjut ke rumus hukum Pascal. Rumusnya itu P1 sama dengan P2 menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangannya, P1 tekanan pada pengisap pertama, satuannya Newton per meter kuadrat. P2-nya tekanan pada penghisap kedua, Newton per meter kuadrat. F1-nya gaya pada penghisap pertama, satuannya Newton. F2 gaya pada penghisap kedua, satuannya Newton. A1 luas pada penghisap pertama, satuannya meter kuadrat. A2 luas pada penghisap kedua, satuannya meter kuadrat. Sudah siap nulisnya? Udah, Bu. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal. Contoh soalnya, sebuah pengangkat hidrolik bekerja berdasarkan tekanan air. Tentukan besarnya gaya F yang dibutuhkan untuk mengangkat sebuah mobil bermassa 1.200 kg jika kecepatan gravitasinya 10 meter sekon pangkat min 2, A1-nya 20 cm kuadrat dan A2-nya 400 cm kuadrat. Abaikan massa penghisap dan massa alat tempat mobil. Penyelesaiannya diketahui M-nya berapa? 1.200. Oke. Gravitasinya, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. 10 meter per kuadrat. Oke.
A1-nya sama dengan 20 cm kuadrat. dikonversikan ke meter karena satuannya meter menjadi 0,2 meter kuadrat. Oke, A2-nya sama dengan 400 cm kuadrat menjadi 4 meter kuadrat. Jadi kita dengan menggunakan persamaan kedua. Persamaannya yang F per A1 sama dengan F per A2. Kenapa ini M dikali massa dikali gravitasi? Karena ini gaya, rumus gaya kan meter M dikali A, massa dikali percepatan. Sedangkan di sini kita ketahui bahwa di percepatannya diketahui gravitasi, bukan percepatan benda yang bergerak. Jadi kita menggunakan rumus M dikali G per A2 sama dengan F per A-nya tadi berapa? A1-nya 0,2 sama dengan M-nya berapa? 1.200. Percepat meter sekon min 2 dibagi 4 meter kuadrat, kemudian kita mencari F kan sama dengan 1.200 dikali 10 menjadi 12.000 Newton dikali 0,2 ini dari sini, kemudian dibagi 4 meter kuadrat menjadi 600 Newton. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut. Manfaat hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat memudahkan kehidupan manusia dan membuatnya menjadi lebih ringan, terutama jika berhubungan dengan benda-benda berat. Melancarkan kegiatan di banyak industri yang ada di dunia. Yang ketiga, dapat diaplikasikan di banyak teknologi dan kebutuhan. Yang keempat, alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal masih bisa terus dikembangkan agar semakin memudahkan kehidupan manusia. Contoh hukum Pascal dalam kehidupan, yang pertama dongkrak hidrolik, mesin pres, yang ketiga rem hidrolik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu. Oke, thank you. Kalau kita lanjut ke percobaan ya. Udah nampak? Belum, Bu. Udah. Jadi Ibu akan memberikan kalian LKS itu mengamati fenomena hukum Pascal. Ibu ada bahan-bahannya. Yang pertama sebuah botol air mineral, nampak nggak? Nampak, Bu. Terus satu buah paku, kemudian plester, nampak nggak? Nampak, Bu. Gunting, ember, nampak nggak embernya? Bu.
Nampak, Bu. Kalau kayak gitu nggak nampak, Bu. Kalau kayak gini, Nampak, Bu. Nampak, Bu. di dalam ember ini ada air. Langkah kerjanya yaitu kita lubangin botol ini menggunakan paku secara melingkar ya. Sebelumnya Ibu sudah melubangin biar nggak lama buat ngelubanginnya. Nampak nggak? Oke. Jadi kita tutup lubang yang dekat botol tadi dengan menggunakan plester. Plester atau lap? Ban, Bu. Ada plester. Nah, kemudian kita isi botol dengan air yang sampai penuh dan tutup rapat. Nampak nggak? Ini gaya Bu tutupnya. Nggak nambah. Tunggu ya, tunggu. Ibu lagi ngisi airnya dulu. Nanti takut kena. Nggak ada lebihnya. Nah, ini kan botolnya sudah diisi air. Nampak nggak? Nampak, Bu. Kalau ditaruh di sini nggak nampak? Kalau mau taruh situ, nah geser gitu. Udah nampak? Nampak, Bu. Oke. Jadi buka plester sekaligus dengan cepat. Tekan botol sehingga air memancar. Perhatikan air yang memancar dari setiap lubang. Catat air yang memancar dari lubang setiap botol. Nampak nggak airnya memancar? Pak. Nampak? Kan satu. Tunggu ya, buka lagi. Itu ibu tekan tadi, Bu. Iya. Udah nampak? Nampak? Nampak, Bu. Oke. Jadi Jadi basah. airnya memancar. Sudah? Sudah lihat kan tadi? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada dari percobaan tadi? Kalau nggak ada, Ibu akan memberikan kalian LKS. Ini hasil pengamatan. Jadi kalian jawab dan jawabannya nanti dikirim di komenan Zoom ini ya.
Bu, beri waktu kalian 10 menit ya. Lima menit lagi ya. Sudah? Ya, Bu. Empat menit lagi ya.
Dua menit lagi. Oke, udah semuanya? Udah, Bu. Oke, udah semuanya. Udah semuanya kan? Udah. Oke. Salah satu dari kalian ada yang mau mempresentasikan percobaannya tadi? Hasil pengamatan LKS-nya tadi? Tabu ya, Bu. Oke, Alda Sapitri, tolong presentasikan hasil percobaannya. Oke. Bahan tadi, air yang dimasukkan ke dalam botol yang telah dilubangi, maka air banyak air dalam botol dari lubang, semakin besar air yang keluar. Semakin sedikit airnya, maka tekanan airnya akan sedikit yang keluar. Kesimpulannya yaitu, jika tekanan yang diberikan besar, maka air yang keluar akan besar juga. Sekian. Oke, kemudian Ibu minta satu orang lagi ya. Umilia Agiuni, tolong presentasikan. Maaf, Bu ya, tempat saya bising. Apa? Jadi pada percobaan yang pertama tadi air yang memancar dari setiap lubang itu keluar dari botol. Jadi kesimpulannya itu adanya hukum Pascal pada percobaan tadi, yaitu tekanan hidrostatis. Maaf Bu, tempat saya ribut. Iya. Dengar nggak? Dengar. Dengar, Rumi. Orang mengaji Bu, orang mengaji. Iya, lanjutkan. Udah. Nggak dengar kita atau Umi yang nggak dengar omongan kita nih?
Udah saya bilang tadi, Bu. Udah dijawab. Udah, oke. Udah saya Udah dijawab presentasikan. Umel ya. Oke, Ibu akan jawabannya semua udah benar. Konfirmasi. Ibu akan memperkonfirmasi jawaban kalian ya. Oke, Bu, boleh izin nggak, Bu? kemana? Cuci muka. Tengok nih, Bu. Muka saya udah Oke. Ibu beri waktu 2 menit ya. 2 jam. 2 hari, Bu. 2 hari Oke. malam. Jadi, Ibu klarifikasi, saat botol yang berisi air ditekan akan menyebabkan seluruh permukaan bagian botol mendapat tekanan yang sama, sehingga menyebabkan air yang terpancar dari botol akan menyebabkan kekuatan tekanan yang sama pula. Hal ini disebabkan karena tekanan pada air akan diteruskan ke segala arah jika berada dalam ruang tertutup, jadi sesuai dengan bunyi hukum Pascal. Jadi, kemudian kesimpulannya, dari percobaan yang dilakukan, maka didapat sebagai pembuktian hukum Pascal bahwa air menekan ke segala arah secara rata. Jika berada dalam ruang tertutup, dalam hal ini hukum Pascal bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke. Ibu akan memberi kalian sebuah tugas. Udah nampak? Loading, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke, nanti kalian kirim ke grup WA ya. Ibu beri waktu 20 menit. Oke, Bu.
10 menit lagi ya waktunya.
Bu, anggota kelas kita kok cuma 9 orang. Kok cuma 9 sama Ibu, Bu. Siapa yang keluar? Ma minta admit kan. Oke. Putri juga udah nggak ada nampak jaringan mungkin. Oke, selagi menunggu Ibu memeriksa jawaban kalian, nanti kalian simpulkan ya pembelajaran pada hari ini. Dengar nggak suara Ibu? Ya, Bu. Dengar, Bu. Mbak jadi tidur. Nggak gerak videonya. Email juga. Ada kan? Oke, siapa yang mau menyimpulkan hari ini? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dengar nggak suaranya? Halo? Halo? Halo, Bu. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Atau Ibu tunjuk? Tunjuk. Oke. Tunggu Nurfaiza Rahma, tolong simpulkan. Saya nggak bisa, Bu. Saya nggak ngikut dari awal tadi, Bu. Oh, Saya, Bu. oke, email. Silahkan. Baik, Bu. Pasal yaitu tekanan yang diberikan kepada fluida dalam
ruang tertutup akan diteruskan dengan besar yang sama ke seluruh fluida. Rumusnya P1 sama dengan P2, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Contoh hukum Pascal dalam kehidupan ada 3. Yang pertama dongkrak hidrolik, yang kedua mesin pres, dan yang ketiga rem hidrolik. Adapun manfaat hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat memudahkan kegiatan manusia dan membuatnya menjadi lebih ringan, terutama jika berhubungan dengan benda-benda berat. Kemudian melancarkan kegiatan di banyak industri yang ada di dunia. Dapat diaplikasikan di banyak teknologi dan kebutuhan, serta alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal masih bisa dikembangkan dan dapat memudahkan kehidupan manusia. Demikian, Bu. Oke, Ibu juga akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu hukum Pascal ditemukan oleh Blaise Pascal. Hukum Pascal adalah hukum fisika fluida yang menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan fluida statis dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama rata dan sama kuatnya. Rumus hukum Pascal adalah P1 sama dengan P2 menjadi F1 dibagi A1 sama dengan F1 dibagi A2. Contoh hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada dongkrak hidrolik, kemudian mesin pres, rem hidrolik. Kemudian manfaat hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama dapat memudahkan kegiatan manusia dan membuatnya menjadi lebih ringan, terutama jika berhubungan dengan benda-benda berat. Yang kedua, melancarkan kegiatan di bidang industri yang ada di dunia. Yang ketiga, dapat diaplikasikan di banyak teknologi dan kebutuhan. Yang keempat, alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal masih bisa terus dikembangkan agar manusia semakin memudahkan kehidupan manusia. Ibu akan memberikan tugas dari dalam buku Bumi Aksara halaman 157. Halaman 157. Oke? Oke, Bu. Oke. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.